Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan atau keajaiban yang diberikan kepada manusia di dunia ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul dan bersifat istimewa atau berada di luar batas akal manusia. Mukjizat diberikan kepada Nabi atau Rasul Allah bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Mukjizat sama sekali tidak dapat ditiru oleh siapapun. Yang kedua adalah karomah. Karomah artinya kelebihan, keistimewaan, atau kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Beberapa orang yang mendapat karomah adalah mereka yang dipilih oleh Allah atau disebut dengan waliullah. Yang ketiga yaitu irhas. Irhas adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon rasul yang belum dinyatakan sebagai rasul. Contohnya seperti kekalahan pasukan Abraha dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu sihir. Sihir adalah benda-benda dan bacaan khusus yang dipergunakan untuk berbagai tindakan tercela dan aksi kejahatan. Di antaranya memalingkan hati seseorang atau berbuat kerusakan sehingga seseorang dapat bercerai dengan suaminya atau istrinya. Ilmu sihir bisa dipelajari sehingga bisa ditandingi dan disaingi. Berbeda dengan mukjizat yang tidak dapat dipelajari karena datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam kitab Lujainud Dani karya Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji banyak diceritakan mengenai karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antara karomahnya, saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir tidak pernah meminum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Di siang hari, dia ikut berpuasa dan tidak ingin memakan atau meminum apapun, meskipun ia masih bayi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa bulan setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ini berarti beliau yatim sejak kecil. Dan yang mendidiknya adalah ibunya. Ibunya adalah wanita solihah, keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di kota Jailan, sebuah kota kecil yang ada di Irak. Kota yang agak jauh dari ulama, sehingga pada usia 18 tahun, Syekh Abdul Qadir memilih untuk mencari ilmu di Baghdad. Kota Baghdad saat itu adalah kotanya para ulama, kota yang terkenal sebagai gudangnya ilmu. Syekh Abdul Qadir menimba ilmu di sana selama kurang lebih 36 tahun. Dan beliau telah diakui keilmuannya oleh para ulama. Beliau menguasai berbagai macam ilmu, seperti ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan banyak lagi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada kisah menarik. Saat Abdul Qadir berangkat ke Baghdad, sang ibu memberikan kepada Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekalnya. Uang itu disimpan di sebuah saku yang posisinya sengaja diletakkan di bawah ketiak agar uang itu aman. Sang ibunda berpesan kepada Abdul Qadir untuk selalu berkata benar dalam setiap keadaan. Jangan sekali-kali engkau berdusta kepada siapapun. Ia mengingat-ingat betul pesan ibunya tersebut. Kemudian ia berangkat
dengan mengucapkan salam terakhir. Dan ibunya berkata, "Pergilah anakku, aku sudah menitipkan keselamatanmu kepada Allah." Syekh Abdul Qadir pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat yang bernama Hamdan, tiba-tiba ada 60 orang pengendara kuda yang menghampiri mereka, lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah itu. Uniknya, tidak satupun dari perampok itu yang menghampiri Abdul Qadir, karena penampilannya yang seperti orang miskin. Lalu ada salah seorang yang mereka mencoba bertanya kepada Abdul Qadir, "Hei orang miskin, apa yang kamu bawa?" Dengan polos Abdul Qadir menjawab, "Aku membawa uang 40 dinar." "Di mana kamu meletakkannya?" Ia menjawab, "Aku meletakkannya di saku yang dijahit rapat di bawah ketiakku." Perampok itu tidak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Si perampok pergi meninggalkan Abdul Qadir. Selang beberapa saat, pemimpin perampok tersebut penasaran dengan jawaban Abdul Qadir. Dia bertanya, "Hei anak kecil, apa yang kamu bawa?" Abdul Qadir menjawab, "Aku membawa uang 40 dinar." "Di mana kamu menyimpan uangmu itu?" Ia menjawab, "Uang itu ada di dalam saku yang dijahit di bawah ketiakku." Kemudian pimpinan perampok itu memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah ketiak Abdul Qadir. Dan benar, ia menemukan uang sebanyak 40 dinar. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, para perampok itu tidak akan tahu. Apalagi penampilan Abdul Qadir waktu itu sangat sederhana sekali. Lalu pemimpin perampok itu bertanya, "Hei orang miskin, kenapa kamu mengaku dengan sebenarnya?" Abdul Qadir menjawab, "Aku sudah berjanji kepada Allah, berjanji kepada ibuku, dan berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak berdusta kepada siapapun." Pemimpin perampok yang sebelumnya tidak pernah menangis, saat itu juga ia menangis, seperti ia dihantam rasa penyesalan yang mendalam. Dia mengatakan, "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku." Pemimpin perampok itu pun menyatakan taubat di hadapan Abdul Qadir, dan anak buahnya juga ikut bertobat secara massal. Nah, kemudian setelah beliau sampai di Baghdad, beberapa bulan kemudian uang bekalnya habis sehingga beliau kelaparan. Dan akhirnya setiap sore beliau pergi ke sebuah sungai di mana di situ para pedagang sayur membuang sisa sayurannya. Kemudian diambillah sisa-sisa sayuran itu oleh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian, seperti biasa beliau pergi ke sungai itu. Ternyata sayurannya tidak ada lagi. Belakangan diketahui sayuran sisa-sisa tersebut sudah diambil orang yang juga kelaparan seperti dirinya. Kemudian, suatu ketika beliau duduk di sebuah majelis. Ketika di sana beliau ditanyai oleh seseorang yang tidak ia kenal. Orang itu dari tadi memperhatikan Abdul Qadir. Kemudian dia bertanya, "Hei anak muda, siapa namamu?" Ia menjawab, "Aku Abdul Qadir." "Dari mana asalmu?" "Dari kota Jailan." "Oh, sama, aku juga dari kota Jailan." "Siapa nama ayahmu? Dan siapa nama ibumu?" Abdul Qadir menjawab, "Ayahku adalah Fulan dan ibuku adalah Fulanah." Seketika itu orang itu kaget sekaligus senang, dan ia berkata, "Sesungguhnya ibumu menitipkan uang kepadaku dan beberapa roti untukmu. Sekian lama aku mencarimu untuk menyampaikan amanat ini, namun tidak ketemu-ketemu sampai aku putus asa, dan rotimu sudah aku makan. Terimalah titipan ini dan tolong ikhlaskan roti yang sudah aku makan."
Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitulah kesabaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam mencari ilmu. Dalam kitab An-Nurul Burhani fi Tarjamah Al-Jainuddani dikisahkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir dengan iblis. Suatu ketika saat beliau sedang sendirian, tiba-tiba muncul di hadapan beliau sebuah sinar yang sangat besar yang menerangi seluruh penjuru. Lalu nampak suatu sosok dari cahaya tersebut seraya berkata, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu, dan sungguh aku telah menghalalkan kepadamu segala perkara-perkara yang telah aku haramkan." Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sirnalah engkau wahai la'in." Seketika itu sinar tersebut hilang dan berubah menjadi asap hitam. Namun iblis tidak berputus asa. Dia pun tetap berusaha agar bisa menipu dan menjerumuskan Syekh Abdul Qadir. Walaupun ia telah gagal dengan tipuan pertama, ia tetap melancarkan tipuan yang kedua. Iblis mencoba menjerumuskan Syekh Abdul Qadir agar menjadi orang sombong yang bangga pada diri sendiri. Iblis kemudian berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku karena ilmumu yang banyak dan sebab keahlianmu di dalam hukum-hukum Islam. Sungguh dengan tipuan seperti tadi, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang dari ahli tasawuf. Dan hanya kamu yang selamat. Kamu memang hebat." Namun sekali lagi Syekh Abdul Qadir gagal ditipu oleh iblis. Beliau menjawab, "Li rabbiyal fadlu wal minnah." Keutamaan dan anugerah hanya milik Tuhanku. Beliau tetap bertawaduk dan merendah hati. Beliau sama sekali tidak merasa bahwa keberhasilannya mengalahkan iblis adalah sebab beliau sendiri. Akan tetapi itu semua adalah berkat pertolongan Allah, sehingga pujian hanya milik Allah. Kemudian salah satu muridnya bertanya, "Ya Syekh, bagaimana bisa Anda tahu kalau itu adalah iblis?" Beliau menjawab, "Aku tahu dari ucapannya yang mengatakan, 'Aku halalkan kepadamu segala perkara yang diharamkan.' Dan aku tahu bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang haram." Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sampai kapanpun iblis tidak akan menyerah untuk menebar tipuan-tipuan bagi umat manusia. Andaikan tipuan iblis itu terlihat indah dan baik, namun pasti ujung-ujungnya bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab.